Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang beranggotakan Agus Maulana, Dian Nugraha, Dwi Kurniasi, Fitri Librianti, Muhammad Rayana, Rauda Umami, Satria Wahyu Cahyana, dan Zahrina Anissa. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang teori belajar tingkah laku atau behaviorisme. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui apa itu pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 20 disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran, diperlukan prinsip yang saling berkaitan dengan peristiwa belajar yang disebut teori belajar. Ada beberapa macam teori belajar, antara lain teori behaviorisme, teori kognitif, teori humanisme, dan teori konstruktivisme. Lalu, mengapa kita sebagai calon pendidik penting untuk mempelajari teori belajar? Karena dengan mengetahui teori belajar, pendidik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Akan tetapi, pada kesempatan ini kita akan fokus membahas mengenai teori belajar tingkah laku atau behaviorisme. Teori belajar tingkah laku atau behaviorisme didasarkan pada perubahan tingkah laku peserta didik karena adanya interaksi antara stimulus dan respons. Tujuan belajar dalam behaviorisme yaitu untuk menggantikan tingkah laku yang lama dengan tingkah laku yang baru. Teori ini mengutamakan pengukuran yang dapat menilai apakah ada perubahan tingkah laku atau tidak pada individu. Selain itu, faktor penting dalam behaviorisme adalah penguatan positif atau penguatan negatif yang dapat memperkuat respons atau tingkah laku dari individu tersebut. Berikut merupakan beberapa tokoh pemikir dari teori belajar behaviorisme. Yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respons yang masing-masing bisa berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike disebut dengan teori belajar koneksionisme atau asosiasi. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus respons mengikuti 3 hukum, yang diantaranya yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Yang kedua, John Brodus Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respons yang harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati dan diukur. Teori behaviorisme menerapkan prinsip penguatan stimulus respons, di mana perilaku yang terbentuk melalui ikatan stimulus respons semakin kuat jika diberi penguatan positif atau negatif. Menurut Watson, objek dari behaviorisme adalah tingkah laku positif yang dapat diamati dan diukur. Dan bagian teori behaviorisme yang terpenting yaitu pertama teori Sabon atau stimulus and response bond theory, yaitu teori pemicu dan reaksi yang disebut refleks atau gerakan tiba-tiba. Kedua, pengamatan dan kesan setelah mengamati suatu hal. Dan ketiga, perasaan adalah tingkah laku efektif. Tingkah laku yang diamati ini adalah reaksi-reaksi emosional. Yang ketiga yaitu Bruce Frederick Skinner. Operant conditioning merupakan teori ternama dari Skinner. Teori operant conditioning memiliki komponen rangsangan atau stimulus, respons, dan konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang nantinya akan memunculkan perilaku. Melalui beberapa eksperimen yang telah dilakukan Skinner, dihasilkan hukum-hukum belajar sebagai berikut. Pertama, law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku telah diperkuat melalui proses pengkondisian, tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun atau bahkan menghilang. Skinner mendefinisikan manajemen kelas sebagai usaha untuk memodifikasi perilaku antara lain melalui proses penguatan atau reinforcement. Sehingga operant conditioning atau pengkondisian operand adalah suatu proses penguatan baik positif maupun negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut terulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan.
Yang keempat, yaitu Clark Leonard Hall. Teori Hall adalah teori belajar behaviorisme yang dipengaruhi oleh adanya teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hall, seluruh fungsi tingkah laku itu berfungsi supaya kelangsungan hidup tetap terjaga. Clark Hall mengemukakan bahwa belajar disebabkan oleh adanya stimulus respons serta adanya reinforcement atau penguatan. Melalui teorinya, ia juga mengatakan bahwa dalam diri seseorang yang belajar perlu adanya motif, tujuan, maksud, aspirasi, dan ambisi sebelum suatu respon bisa diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan. Teori pengurangan dorongan mempunyai prinsip, yaitu pertama, dorongan merupakan suatu hal yang penting agar respon bisa terjadi. Kedua, stimulus dan respon harus dideteksi oleh organisme supaya pembiasaan bisa terjadi. Ketiga, respon harus terjadi secara sengaja supaya terjadi pembiasaan. Keempat, pembiasaan terjadi apabila penguatan menjawab kebutuhan. Yang kelima, yaitu Edwin Day Guthrie. Teori Guthrie dikenal dengan hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus respons yang disertai gerakan. Pada saat muncul gerakan, cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Menurut Guthrie, hubungan stimulus dan respons bersifat sementara. Oleh karena itu, peserta didik harus sering diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respons menjadi kuat dan menetap. Guthrie juga setuju dengan adanya hukuman dalam belajar, karena hukuman yang diberikan pada waktu yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Berikut beberapa prinsip dari teori kontiguitas, yaitu pertama, peserta didik harus melakukan sesuatu atau merespon sesuatu agar terjadi pembiasaan. Kedua, instruksi yang diberikan harus spesifik sehingga pembiasaan dapat terwujud. Ketiga, berbagai stimulus harus dirancang secara baik dan asosiasi akan menjadi kuat jika terjadi pengulangan. Teori belajar tingkah laku atau behaviorisme juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya yaitu, pertama, kompetensi atau bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana ke kompleks, dari yang mudah ke sulit. Kedua, pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Ketiga, memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, serta refleksi dengan adanya pengulangan dan latihan. Keempat, melatih peserta didik yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, memiliki sifat dependen, suka mengulang dan meniru. Kelima, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Selanjutnya kekurangannya, yaitu pertama, pembelajaran berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada output atau hasil yang dapat diamati dan diukur. Kedua, jika teori ini diterapkan terus-menerus, peserta didik bisa merasa bosan, tertekan, dan pembelajaran terasa tidak menyenangkan, karena guru yang dianggap bersikap otoriter dan komunikasi yang berlangsung satu arah. Ketiga, peserta didik dipandang pasif, karena hanya mendengarkan penjelasan guru sehingga perlu motivasi dari luar dan penguatan dari guru. Keempat, cenderung membentuk peserta didik tidak kreatif dan tidak produktif. Kelima, penggunaan hukuman dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan peserta didik. Lalu, bagaimanakah implikasi teori belajar tingkah laku dalam pembelajaran secara umum? Ada beberapa hal inti yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam implikasi teori belajar tingkah laku ini. Di antaranya, pentingnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan siswa, pentingnya mengamati serta mengukur respons siswa sebagai hasil belajar, pentingnya memahami kemampuan awal siswa sebelum melakukan pembelajaran, pentingnya memberikan penguatan pada siswa, serta indikator tercapainya hasil belajar, kurikulum, dan objek evaluasi yang teramati dan terstruktur. Dalam konteks yang lebih sempit, penerapan teori belajar tingkah laku bisa sangat bervariatif, seperti penerapannya dalam pembelajaran matematika. Teori belajar tingkah laku dipengaruhi oleh tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pendidik harus mampu memastikan kesiapan belajar siswa, memberikan pembelajaran yang kontinu, memberikan pelatihan serta pengulangan materi, dan memberikan penguatan berupa apresiasi ataupun koreksi.
simpulkan dari pemaparan sebelumnya mengenai teori belajar tingkah laku? Teori belajar tingkah laku merupakan teori yang berfokus pada perubahan tingkah laku siswa dikarenakan adanya interaksi antara stimulus dan respons. Meski prinsipnya bervariasi tergantung pada tokoh-tokoh pemikirnya, teori ini menekankan pada interaksi stimulus dan respons. Kelebihannya adalah pendidik bisa lebih objektif dan terfokus pada hasil belajar siswa, dan siswa banyak melakukan pembiasaan. Namun kekurangannya adalah pembelajaran menjadi terpusat pada pendidik dan akibatnya siswa pun menjadi pasif.